biografi Zakiah Derajat. Zakiah Derajat adalah tokoh perempuan penting dalam pendidikan Islam dan psikologi agama Islam di Indonesia. Dan Zakiah Derajat ini lahir di Tanah Merapak, Bukit Tinggi pada 6 November 1926. Sebagai anak pertama dari 11 bersaudara dalam keluarga yang aktif di organisasi keagamaan. Nah, kemudian pendidikan formalnya dimulai di sekolah Muhammadiyah dan Diniyah. Lalu melanjutkan ke kuliah Mubalighan Padang Panjang, SMP, SMA hingga PTIN Yogyakarta atau sekarang disebut dengan IAIN Sunan Kalijaga. Nah, kemudian pada tahun 1959 Zakiah mendapat beasiswa ke Universitas Ain Syams Kairo di Mesir dan meraih gelar doktor di bidang psikologi, psikoterapi. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, Zakiah Derajat aktif sebagai dosen di berbagai universitas dan memegang jabatan penting seperti Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam pada tahun 1972 hingga 1984. Kemudian anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1983 hingga 1988 dan Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga sejak 1986. Nah, jadi Zakiah Derajat ini dikenal luas berkat karya-karyanya di bidang psikologi agama dan pendidikan pendidikan Islam dan kesehatan mental yang disebarkan melalui buku, artikel, seminar, ceramah, dan media massa. Nah, adapun beberapa bukunya yang terkenal antara lain yang pertama Ilmu Jiwa Agama, kedua Kesehatan Mental, dan lain-lain. Nah, jadi Zakiah Derajat ini sangat penting perannya dalam memperkenalkan dan mengembangkan psikologi serta kesehatan mental di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pemikiran Zakiah Derajat dalam bidang pendidikan Islam dan psikologi agama. Konsep pendidikan Islam menurut Zakiah Derajat yaitu: pertama, pendidikan Islam mencakup semua aspek manusia sebagaimana ditentukan Islam. Kedua, pendidikan Islam mencapai kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang. Ketiga, pendidikan Islam memperhatikan manusia dalam semua gerak kegiatannya serta mengembangkan padanya daya hubungan dengan orang lain. Keempat, pendidikan Islam berlanjut sepanjang hayat, mulai manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya sampai kepada berakhirnya hidup di dunia. Yang kelima, landasan pendidikan Islam menurut Zakiah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pendapat Zakiah bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang sehat mentalnya. Lingkungan pendidikan Islam bagi Zakiah ada 3, yaitu keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua, sekolah yang menjadi tanggung jawab para guru atau dosen, dan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Menurut Zakiah, pendidikan Islam harus mencakup seluruh dimensi manusia. Artinya, pendidikan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan seluruh aspek yang ada dalam diri manusia, yaitu fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, etika, dan sosial kemasyarakatan. Zakiah juga mengatakan bahwa dalam rangka mencari alternatif untuk mengulangi kesusahan-kesusahan yang diderita orang dalam masyarakat modern beraneka ragam ilmu, pengetahuan kemanusiaan berkembang cepat terutama dalam abad modern ini. Karena itu, dalam ilmu jiwa dan kedokteran jiwa muncullah ahli-ahli dengan teorinya masing-masing. Keseluruhannya bertujuan untuk mengembalikan kebahagiaan kepada tiap orang yang menderita itu. Selanjutnya
ada kontribusi pemikiran Zakiah Drajat terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah seorang pendidik sekaligus psikolog. Pemikirannya terhadap pendidikan Islam banyak dituangkan dalam karyanya yang menjadi pedoman bagi pengkaji, peneliti maupun mahasiswa sampai sekarang ini. Salah satu karyanya, buku Ilmu Pendidikan Islam, yang menjelaskan tentang pendidikan Islam dengan tujuan, tanggung jawab, serta batasan, lingkungan dan implikasinya. Zakiah berfokus sebagai psikolog pada kesehatan mental yang berkaitan dengan persoalan remaja. Menurutnya, saat ini remaja banyak yang menghadapi persoalan terhadap masalah moral, akhlak, serta mulai menampakkan gejala kenakalannya. Untuk mengatasinya, Zakiah mengajukan jalan keluar, di antaranya seperti melibatkan semua pihak, baik itu dari ulama, guru, orang tua, dan lain sebagainya, serta mengadakan penyaringan terhadap kebudayaan asing, pembinaan mental, serta meningkatkan pendidikan agama di sekolah dan memperbanyak badan bimbingan dan penyuluhan agama. Nah, yang kedua, beliau sebagai petugas atau pembaharu pendidikan Islam di Indonesia. Pembaharuan yang sampai sekarang masih terasa pengaruhnya adalah keluarnya surat keputusan bersama dari beberapa menteri. Melalui surat keputusan tersebut, Zakiah menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%, dan aturan tersebut dipakai hingga kini di sekolah Indonesia dan memungkinkan lulusan madrasah diterima di perguruan tinggi umum. Tadi kawan-kawan sudah menjelaskan tentang bagaimana poin A dan poin B serta poin C sudah dijelaskan oleh mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin D, yang dimana menurut Zakiah Drajat itu adalah pendidikan anak itu nggak cuma soal ngajarin ilmu pengetahuan. Namun kita juga harus memperhatikan perkembangan jiwa, akhlak dan keimanan seorang anak. Di zaman sekarang tantangan buat mendidik anak itu makin banyak, ya, apalagi dengan pengaruh teknologi dan pergaulan yang sangat amat luas, kawan-kawan. Jadi Zakiah juga berkata, dan Zakiah juga menekankan bahwasannya pendidikan anak itu harus dimulai dari keluarga, orang tua, dan lingkungannya, kawan-kawan. Nah, kenapa? Karena Ummi al-Madrasatul Ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan juga tidak hanya dari seorang ibu, namun juga dari seorang guru dan lingkungan sekitarnya yang memberikan mereka nilai-nilai kasih sayang, agama, dan disiplin sejak dini. Nah, terus selain sekolah apa lagi? Selain sekolah itu adalah lingkungan keluarga, kawan-kawan. Lingkungan keluarga ini penting sekali, ya. Jadi selain guru bisa memberikan contoh yang menjadi teladan, ya, keluarga juga bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, pribadi yang menjadikan kita seseorang yang dapat diandalkan. Setelah si anak ini mendapatkan ilmu dari sekolah, nah, ilmu dari sang ibu, namun kita juga perlu menambahkan ilmu kepada sang anak, yaitu ilmu apa? Ilmu agama, kawan-kawan. Biar apa? Biar balance, ya, biar seimbang, kawan-kawan. Nah, jadi selain beliau ini juga menekankan bahwasannya si anak harus melakukan pendekatan holistik, yang dimana pendekatan holistik ini bukan mempengaruhi, kawan-kawan. Istilahnya seperti harus ikut andil. Nah, lingkungan dia ini harus ikut andil sama dia. Agar apa? Agar dia bisa tumbuh besar, tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada pengaruh pemikiran dan kiprah Zakiah Drajat terhadap perkembangan pendidikan dan kesehatan mental di Indonesia, terutama bagi perempuan dan remaja. Zakiah Drajat punya pengaruh besar buat pendidikan dan kesehatan mental di Indonesia, terutama untuk perempuan dan remaja. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ilmu agama Islam dengan psikologi. Intinya, Zakiah ingin pendidikan itu nggak cuma soal pelajaran
pelajaran otak, tapi juga membentuk karakter, mental, dan kepribadian yang baik. Beliau menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai pondasi utama supaya anak-anak dan remaja punya pegangan hidup yang kuat. Zakia juga sangat peduli sama masalah-masalah yang sering dihadapi remaja seperti krisis jati diri dan tekanan sosial. Menurutnya, pendekatan psikologi yang digabungkan dengan nilai-nilai agama bisa membantu remaja lebih percaya diri dan tahu arah hidupnya. Selain itu, Zakia juga memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan peran yang lebih aktif di masyarakat. Beliau percaya perempuan yang terdidik akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan bisa menjadi contoh yang baik buat keluarganya. Berkat pemikiran dan perjuangannya, banyak program pendidikan dan konseling di Indonesia yang sekarang lebih memperhatikan kesehatan mental dan nilai-nilai agama. Lingkungan sekolah dan keluarga pun jadi lebih peduli dengan perkembangan mental anak dan remaja. Bukan cuma soal nilai akademik saja. Jadi, singkatnya, Zakia Drajat adalah sosok penting yang mengajarkan bahwa pendidikan itu harus seimbang otak, hati, dan mental. Semuanya penting. Beliau juga jadi inspirasi buat perempuan dan remaja Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Baik, kesimpulannya adalah Zakia Drajat itu adalah tokoh pendidikan Islam yang mempunyai pemikiran atau gagasan kalau pendidikan itu nggak boleh setengah-setengah, kawan-kawan. Nah, dan menurut beliau juga pendidikan Islam itu harus menyentuh semua aspek kehidupan manusia, mulai dari fisik, akal, perasaan, sampai hubungan sosial dan emosional. Nah, jadi nggak cuman belajar agama atau akal aja sebenarnya, kawan-kawan ya. Tapi juga kita harus memperhatikan kesehatan mental, ilmu pengetahuan umum, serta teknologi-teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Jadi Zakia juga sebenarnya nggak setuju sih tentang kalau ilmu agama itu adalah ilmu umum yang dipisah-pisah, ya. Karena kedua-duanya ini penting, kawan-kawan, dan sebenarnya ini harus seimbang. Nah, tidak ada yang dipisah-pisahkan, semua sama, ya, semua sama dan semuanya harus seimbang, ya. Oke. Dan beliau juga percaya bahwasanya pendidikan itu proses umur hidup. Nah, bukan cuma di sekolah, tapi juga di keluarga, kawan-kawan, ya, dan masyarakat. Nah, intinya pendidikan harus bikin orang jadi pribadi yang utuh, sehat mental, dan berakhlak baik, serta siap menghadapi tantangan di dunia maupun di akhirat. Xie xie gong xie pacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.